Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kayaknya masih ada deh yang nggak tahu ya. Pasti kita kalau dibilang apa kabarnya hari ini. Jadi kalau ibu bilang apa kabar hari ini, pasuannya adalah alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, kompak ya. Apa kabar hari ini? Nah, sebelumnya ini hari apa, Nak? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal apa? 22 bulan 2022. Dan kalau ibu bilang siapa kita? Jawabannya apa? Orang keempat. Siapa kita? Nah, sebelumnya Ananda 94 belajar tentang apa, Bika? Jurusan yang ada di dalam SMK. Nah, setelah itu kita akan memasuki pelajaran yang baru lagi yang namanya adalah kemandirian dalam belajar. Nah, jadi tujuan dari kemandirian belajar ini artinya sudah melanjutkan ke sekolah SMA ataupun SMK, jadi sudah bisa nantinya mandiri dalam proses pembelajaran. Jadi nggak disuruh lagi apa yang mau dikerjakan, nggak disuruh lagi mau pembuatan yang ini yang itu, tapi udah ada inisiatif sendiri dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu apapun. Jadi namanya di sini adalah kita bisa nantinya adalah berpikir lebih dewasa. Namun sebelum itu ibu ingin melihat daftar hadir dulu untuk 94. Yang ibu bilangkan namanya, silakan angkat tangannya terus bilang hadir ya. Alia Gina Yufianda. Nah, kemarin pelajaran kita kan tentang mengenai jurusan yang ada di SMK dan juga yang ada di SMK 1 sama SMK 2. Nah, di antara Ananda 94 siapa yang ingin menyimpulkan materi sebelumnya? Menyimpulkan, misalnya di SMK 1 ini Bu jurusannya, dan juga di SMK 2 ini jurusannya. Jadi perbedaannya antara SMK 1 sama SMK 2 terletak pada bidang-bidang jurusan yang ada. Siapa yang mau angkat tangan? Ayo Ananda 94. Ada catatannya? Ada. Nah, kalau Muhammad Rafalina, silakan. Saya dapat menunjukkan bahwa setiap di SMK 1 terdapat banyak jurusan namun kebanyakan jurusan yang ada di SMK 1 berteknik mesin. Sedangkan jurusan yang ada di SMK 2 di masa depan. Tepuk tangan dulu buat Rafalina. Selain itu ada lagi yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu, apa saja perbedaan dari SMK 1 sama SMK 2? Ada lagi Ananda 94? Yang mau menyimpulkan dari materi kita sebelumnya? Ada lagi? Enggak. Kalau nggak ada lagi, kita lanjutkanlah pelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah mengenai kemandirian dalam belajar. Jadi kata kemandirian dalam belajar ini terdiri dari berapa kata, Nak? 3. 3. 1, 2, dan 3. Nah, jadi
ya. Kalau dalam ini adalah conjunction ataupun kata sambung. Kemudian yang kedua adalah belajar. Inilah yang harus kita ketahui di sini. Nah, next. Yang kamu ketahui tentang kemandirian belajar, ada yang tahu, Nak? Ada yang sendiri. Berarti inilah yang dimakan dengan mandiri. Kita mandiri, kita melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Itulah yang dinamakan dengan mandiri. Terus yang kedua, apa sih yang dinamakan dengan belajar? Untuk menuntut ilmu. Ya, itu adalah sebagian dari belajar. Betul. Kita lanjut. Nah. Pertama, silakan dibuka bukunya, Nak. Buatkan tanggal sama hari-hari ini. Kemudian kita belajar tentang kemandirian belajar. Udah, kita masuk ke dalam poin A, yaitu adalah pengertian mandiri. Nah, tadi sudah dijawab oleh kawannya bahwa mandiri itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara sendiri, melibatkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang memang itu adalah tugas kita sendiri. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa pengertian mandiri adalah perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri. Nah, betul kan tadi kan apa yang dilakukan oleh kawannya? Itu adalah yang diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain. Bahkan mencoba memecahkan masalah sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan adanya mandiri. Terus yang kedua adalah kemandirian mendorong individu untuk berprestasi dan berkreasi serta mendorong diri untuk bisa menjadi mandiri. Ini terpotong. Nah, jadi dalam hal ini mandiri itu adalah hanya melibatkan diri sendiri. Kita nggak mengharapkan bantuan orang lain. Misalnya saja ada yang ingin mencontohkan mandiri. Apa contohnya kalau mandiri? Mengerjakan PR tanpa menyontek. Nah, betul. Satu adalah mengerjakan PR tanpa mencontek. Terus yang kedua apa lagi? Ujian. Iya, melaksanakan ujian dengan sendiri-sendiri. Nah, terus apa lagi contohnya? Apa? Mandi sendiri. Iya, betul. Itu juga kan mendiri. Maksudnya adalah untuk diri sendiri. Masa kita udah anak remaja adalah dimandikan sama orang tua lagi? Kan nggak mungkin. Nah, itulah yang dimaksud dengan mandiri. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang dikatakan dengan mandiri? Coba Rahayu. Mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan oleh Rahayu dalam kehidupan sehari-hari? Makan sendiri. Makan sendiri, bisa jadi. Kalau Cantika? Cuci baju sendiri. Yang di belakang siapa namanya, Nak? Nadia. Nadia apa? Menyapu rumah sendiri. Ya, kewajiban yang ada pada diri sendiri itulah yang kita lakukan. Nah, itulah yang dinamakan dengan mandiri. Next. Silakan catat, Nak, apa saja yang perlu. Terus yang kedua, setelah kita mengerti tentang mandiri, kemudian kita mengetahui tentang belajar. Apa sih yang dinamakan dengan belajar itu? Jadi belajar itu selain daripada kata menuntut ilmu, ada juga kata lainnya, yang dimana adalah belajar adalah suatu proses memperoleh perubahan tingkah laku dalam aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, apa sih yang dinamakan dengan kognitif? Jadi kognitif itu adalah adanya pengetahuan. Inilah yang dinamakan dengan kognitif. Kalau kita berpikir, kalau kita berbicara, berarti kita otomatis apa? Berpikir. Betul, Rahayu. Berarti kalau kita berbicara, berarti otomatis kita berpikir. Berarti otomatis kita memiliki pengetahuan. Itulah yang dinamakan dengan kognitif. Yang kedua, adanya adalah afektif. Afektif di sini maksudnya adalah adanya nilai dan juga sikap. Jadi sikap di sini maksudnya adalah sikap yang baik, seperti jujur, disiplin, terus empati, tanggung jawab, kerjasama, dan lain-lain sebagainya. Apa
apakah di kelas ini memiliki sifat afektif? Iya. Iya. Apa nak? Fikri contohnya, iya. Fikri dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Fikri? Iya betul. Fikri jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujurnya salah satu contohnya apa Fikri? Tidak berbohong kepada orang tua. Selain itu apa lagi ya? Apa lagi nak? Itu aja. Oke nggak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya? Mengerjakan tugas tepat waktu, betul Cantika. Nah, lanjut lagi kita dinamakan dengan adanya adalah psikomotor. Jadi psikomotor itu apa sih Bu? Sebenarnya psikomotor ini adalah gerak-gerik pada tubuh kita sendiri, gerakan maksudnya. Di sini adalah namanya juga psikomotor. Jadi tubuh sendiri adalah bergerak. Jadi tubuh ini adalah namanya adalah keterampilan kita dalam menggerakkan kehidupan sehari-hari. Misalnya saja adalah menggerakkan tangan, telinga, menggerakkan tangan, kaki kita dan juga mengatakan sesuatu. Itulah namanya adalah psikomotor. Nah, selain itu ada pertanyaan nak? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Paham tentang kognitif, afektif dan juga psikomotor? Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kognitif itu adalah pengetahuan yang ada. Kalau afektif itu adalah jujur dia, sikap kita. Nah, kalau psikomotor adalah keterampilan kita. Nah, Ibu mau tanya sama anak 94. Kalau misalnya udah mengerti tentang kognitif, afektif dan juga psikomotor, Ibu campakkan. Misalnya saja kita bilangkan namanya adalah si Tuti ya. Tuti belajar di rumah. Nah, Tuti selain daripada belajar, Tuti juga mengerjakan tugas secara disiplin dan juga jujur mengerjakan secara sendiri tanpa mencontek atau meminta bantuan dari orang lain. Dan kemudian Tuti mengerjakannya secara sendiri, melibatkan buku yang ada pada meja belajar Tuti. Jadi di antara di situ mana yang ada kognitif, afektif dan juga psikomotor? Afektif. Afektifnya di bidang apa? Disiplin, betul. Terus kalau misalnya kognitifnya apa dia? Pengetahuan, belajar. Ya betul. Itulah namanya kognitif. Terus kalau psikomotor apa dia? Keterampilan dia berarti melibatkan buku yang ada di atas meja belajar. Betul. Itulah yang dinamakan dengan kognitif, afektif dan juga psikomotor. Iya. Lanjut. Nah, di sini anak-anak kelas 4, di sini ada beberapa hal kategori dalam kemandirian. Misalnya saja adalah adanya indikator kemandirian pertama. Jadi indikator kemandirian itu apa? Indikator kemandirian adalah yang pertama, melakukan apa yang ia yakini benar meskipun orang lain mengkritik. Nah, ini adalah diyakini benar, berarti dia adalah melakukan. Dan meskipun orang lain mengkritik atau memang misalnya adalah ada yang mengejek, ada yang nggak suka karena dia adalah terlalu caper. Caper maksudnya di sini adalah dia itu, apa itu? Maksudnya adalah dia di situ melakukan capernya, maksudnya adalah dia caper untuk memang mengapakan pikirannya untuk bisa lebih berkembang, itu maksudnya. Nah, bahkan mengancam. Dan yang kedua, mau mengambil resiko dan mau berupaya keras untuk meraih prestasi. Indikator kemandirian. Kita dalam kehidupan ini selalu gimana ya, rodanya berputar. Terus juga kita nggak selamanya di bawah, kita bisa nantinya di atas. Melalui apa? Melalui suatu proses. Inilah namanya adalah melalui suatu proses. Dari yang pertama, kita melakukan apa yang kita yakini benar meskipun orang lain mengkritik. Misalnya kalau Ibu bilangkan siapa yang mau maju ke depan, ada yang mau maju ke depan, terus ada teman-teman yang lain, wih itu capek, wih itu mau cari perhatian sama guru, wih itu mau menang sendiri. Enggak, itulah namanya kemandirian. Kita proses.
dia mau mengakui kesalahan secara terbuka dan berupaya belajar dari kesalahan itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik, kamu kalau di depan itu tolonglah jangan suaranya terlalu keras, jangan suaranya terlalu lembut, jangan suaranya memang begayanya itu aja. Misalnya, oh iya nanti aku kalau ke depan nantinya akan lebih bagus lagi. Nah, itulah dia mau mengakui kesalahan. Jangan kalau misalnya udah ke depan dia, kamu kalau ke depan tolonglah bajunya dirapikan dulu. Enggak lah, memang seperti ini aku. Itu misalnya. Itu namanya enggak mengakui kesalahan. Oh iya, maksudnya kita menerima kritikan dari orang lain. Dan nomor 4 adanya adalah memandang tantangan sebagai kesempatan. Nah, misalnya saja di kelas ini ada waktu yang kosong. Jadi tantangannya untuk kita adalah apakah kita bisa menggunakan waktu kosong itu ke jalan yang baik atau enggak. Jadi, bisa. Contohnya apa? Kalau misalnya ada jam kosong di kelas ini, apa yang dilakukan oleh anak-anak sekalian? Meninggalkan guru. Oke, mengerjakan tugas. Membaca buku. Membaca buku. Membaca buku. Keluar kelas. Dia tidak keluar kelas. Apalagi Farel? Enggak jajan tempat Pak Jack. Gak jajan tempat Pak Jack. Betulkah itu? Betul. Nah, itulah namanya adalah memandang tantangan sebagai kesempatan. Jangan kalau ada kesempatan adalah kita mengambil kesempitan di situ. Ada kan misalnya kan, ini jam kosong ini 10 menit lagi nih, misalnya sebelum istirahat gurunya nggak ada. Ya udah ke tempat Pak Jack aja lah, kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Ya, berarti kedepannya harus disiplin. Nah, ibu lihat itu nantinya ya. Nah, the next. Dari yang kedua berpikir mandiri. Udah sambil dicatat apa yang penting ya di sini. Diringkas aja catatannya nanti. Yang kedua adanya adalah berpikir mandiri. Berpikir mandiri itu apa aja sih Bu sebenarnya? Jadi berpikir mandiri itu kategorinya adalah yang pertama, kita menerima diri sendiri. Kita menerima keadaan diri kita sendiri. Oh, aku seperti ini orangnya. Aku kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari harus disuruh dulu sama orang tua baru aku mengerti. Oh, aku enggak sekarang. Sekarang aku udah bisa tanpa disuruh oleh orang tua. Aku udah bisa nyuci piring sendiri. Aku udah bisa ngerapiin baju sendiri. Aku udah bisa, misalnya adalah dalam kehidupan sehari-hari udah bisa melipat baju sendiri. Itulah dia adalah bisa menerima keadaan dirinya sendiri. Yang kedua adalah percaya pada diri sendiri. Percaya nggak pada diri sendiri? Ada nggak 94? Percaya. Contohnya apa? Percaya bahwa saya bisa melakukan sesuatu dengan Saya percaya saya dengan bisa. maksimal. Iya, betul. Betul Rani. Jadi di sini adalah percaya pada diri sendiri itu sangat penting sekali bagian Anda ya. Jadi kalau misalnya kita nggak percaya pada diri kita, itu nantinya kita akan blank, kita akan bingung, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kan harus pede. Maksudnya adalah pede terhadap diri kita atau kemampuan pada diri kita. Dan yang ketiga adalah menerima dunia. Oh, dunia sekarang adalah seperti ini. Globalisasinya adalah seperti ini. Problematikanya adalah di dunia ini seperti ini. Misalnya itulah yang ada di menerima dunia. Yang keempat adalah jadilah pribadi mandiri secara emosional. Nah, emosional maksudnya adalah kita kalau misalnya salah orang itu kita tegur. Kalau misalnya kita salah pada diri sendiri kita perbaiki, kita kita koreksi pada diri kita sendiri. Kalau namanya adalah berpikir secara emosional. Lanjut adalah memotivasi diri sendiri. Mungkin motivasi pada diri sendiri apa aja yang Anda lakukan 94? Ada yang ingin kau jawab? Motivasi diri sendiri. Ayo. Ada yang mau jawab? Atau ibu tunjuk? Tunjuk. Udah, contohnya kalau motivasi pada diri sendiri adalah kita bisa mengkoreksi diri sendiri. Maksudnya kita bisa memberikan pencerahan pada diri sendiri.
aku harus seperti ini, di jam segini aku harus melakukan ini, sehingga jadwal pada diri sendiri itu adalah bisa kita kontrol. Nah, itulah namanya adalah memotivasi diri sendiri. Dan yang kedua, selanjutnya yang keenam adalah menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Pahlawan tahu kan? Tahu. Apa itu pahlawan? Orang yang berjasa. Orang yang berjasa, betul. Nah, maksudnya adalah kita menjadi pawang untuk diri kita sendiri. Jangan mengharapkan bantuan orang lain baru kita kerjakan. Nah, itulah maksudnya. Terus yang ketujuh adalah menerima kenyataan bahwa hidup tidak adil. Dan lanjutnya adalah berhenti peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Dan yang kesembilan adalah jangan hanya berpikir bahwa Anda adalah yang terbaik. Buktikan pada diri sendiri. Nah, ini sering sekali berpikir pada bahwa kita adalah yang terbaik. Jangan. Kalau misalnya kita di sekolah ini, kita adalah makhluk sosial. Kita melibatkan ataupun memerlukan seseorang. Contohnya saja adalah Jihan. Jihan kalau sekolah ini, Jihan yang paling butuhkan siapa? Teman yang paling dekat siapa? Jihan. Apa Jihan? Rahayu. Iya, Rahayu. Terus Jihan memerlukan Rahayu untuk apa? Bayar uang kas. Bayar uang kas saja. Enggak. Jadi kita harus berpikiran kalau misalnya di kelas ini kita jangan hanya ingin menang sendiri, tapi berbaurlah bersama kawan-kawan agar nantinya kita hidup di dunia inilah atau mungkin dalam kehidupan yang paling sempit di sinilah 94 ini adalah satu keluarga, nak. Jangan dibeda-bedakan. Jangan ada perkataan-perkataan yang lain ataupun perbuatan-perbuatan yang lain yang dapat menyinggung temannya sendiri. Itu. Nanti pada suatu saat kalian kalau udah besar, nantinya kalau kalian ketemu sama kawan kalian, pasti kalian itu akan rindu memorinya mana waktu SMP. Nah, di sini jangan kita membeda-bedakan, apalagi 94 ini udah kategori keluarga namanya. Keluarga 94. Bukit Tinggi, SMPN 2 Bukit Tinggi. Dan yang selanjutnya adalah mendapatkan informasi bagi diri Anda sendiri. Maksudnya adalah informasi. Kita kalau membaca kita dapat apa? Ilmu. Selain ilmu kita dapat apa? Informasi. Nah, informasi inilah yang menjadi bagi diri sendiri yang penting. Nah, Monika itu tanya, Monika kalau membaca Monika dapat apa? Ilmu. Monika suka buku baca apa? Monika suka baca buku apa? Kadang-kadang sejarah, kadang-kadang dongeng. Udah, kalau sejarah, Monika suka sejarah apa? Tentang? Perang salib. Serius. Nabi, ya Nabi apa yang Monika paling suka? Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Secara singkatnya saja. Kenapa Nabi Yusuf? Karena ganteng. Iya, bisa jadi. Kan Nabi Yusuf kan dikenal sebagai nabi yang salah satunya ganteng, paling tampan, sama gitu. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Nah, itulah waktu masa kecilnya Nabi Yusuf pernah dibully, apakah sama saudara-saudaranya, pernah dibuang karena saudara-saudaranya merasa iri dan juga dengki terhadap Yusuf, yang memang yang orang tuanya Yusuf ataupun Nabi Yakub adalah lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Nah, berkat dari ketulusan hati dan juga kesabaran Nabi Yusuf, maka Allah Subhanahu wa taala memang mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang nabi. Alhamdulillah. The next. Ada yang mengganjal, misalnya adalah aku nggak pede nih pada diriku sendiri karena aku memang misalnya adalah kalau berbicara itu kurang lancar. Nah, tinggalkan itu, buang itu semuanya, terus raih apa yang memang bisa menjadi pede pada diri sendiri. Buang misalnya saja adalah dari kelemahan kita tutupi menjadi yang memang kelebihan dari kita sendiri. Misalnya saja nih, ini ada kelemahan, terus ada
saja kelebihan kita adalah akademik. Nah, kelebihan kita adalah ada misalnya adalah di bidang sosial. Akademik ini adalah belajar. Kalau sosial ini adalah pergaulan. Nah, jadi kalau misalnya ini menurut kalian anak-anak 94 mana lebih bagus? Adanya sosial yang bagus atau hanya adanya prestasi pada diri sendiri aja yang bagus? Sosial. Kenapa, Fikri? Karena dari sosial itu kita bisa dapat juga belajar. Iya, karena dari adanya sosial kita bisa belajar bersama kawan-kawan. Dan yang ketujuh adalah pola rekening juga. Sekarang kan di SMP ini kan udah ada namanya bank apa itu? Bank Nagari atau bank BTPN atau bank apa? Nagari. Iya. Nah, itulah yang dinamakan dengan mandiri. Jadi menabunglah dari sejak dini agar nantinya kalau kelak kita udah besar, udah ada simpanan kita. Jadi kita nggak mengharapkan lagi duit semuanya dari orang tua. Walaupun kita memang masih tabungan dari orang tua, tapi setidaknya kita bisa membantu kebutuhan diri sendiri kita. Nah, inilah gunanya adalah adanya pola rekening di bank. Ibu tanya dulu kalau Irfanul Hakim. Ibu ingat sama artis yang Irfanul Edrian. Ibu tanya, sekarang udah ada tabungannya? Sudah berapa? Benarnya sombong. Dia sombong. Sudah, jadi sudah ada rekening di bank. Mulai dari sejak kapan? Mulai dari sejak kapan menabung? Irfan? SD kelas 4. Wes SD kelas 4 dan sekarang udah SMP. Enggak, kelas 6, Bu. Udah nggak apa-apa. Nah, itulah namanya adalah pola rekening di bank. Kalau memang uangnya udah banyak, alhamdulillah. Kalau belum, ya udah masih banyak kok perjalanan kita ke depannya nantinya. Agar bisa kita nantinya mandiri untuk kalau memang kelak kita memang misalnya adalah nantinya masuk ke dalam perguruan tinggi atau misalnya masuk ke dalam dunia kerja, kita butuh modal. Modal utama adalah adanya memang finansialnya kita. Salah satu contohnya adalah adanya uang dan juga skill yang akan kita asah nantinya ke depan. Dan yang ke-8, mulailah berkarir sejak sekarang. Mulailah ini berkarir ini maksudnya adalah diketahui bakat dan juga minatnya. Atau misalnya diketahui minatnya mau jadi apa? Atlet. Siapa yang atlet? Ravalino. Atlet di bidang apa? Di bidang apa atlet? Basket. Nah, di sini lah kita asah. Misalnya adalah waktu kecil, misalnya waktu TK, waktu SD. Dia memang ikut ke dalam waktu kecil. Udah SMP, SMA, dia ikut PMR, Palang Merah Remaja. Atau mungkin dia ikut ke dalam UKS, unit kesehatan sekolah. Atau usaha kesehatan sekolah, tergantung sekolahnya nanti. Udah, pada waktu ini adalah dia sangat semangat sekali. Namun semenjak dia tamat dari SMA, dia menyadari, oh aku waktu SMA
Misalnya Rani mau masuk ke dalam zonasinya SMA 3. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Kakak. Iya, dari kakak. Di rumah. Mana, Ma? Mana rumah? Ya, apa? Jamnya Tarwa. Itu kan pakai SMA 3 nggak sih zonasinya? Udah, berarti dia berdasarkan zonasi pun dia masuk. Udah. Berarti SMA 3 misalnya ya, Rani. Misalnya Rani mau masuk ke dalam SMA 3. Rupa-rupanya Rani pada waktu gelombang pertama Rani nggak masuk. Misal, ini bukan doa ya, misal. Udah, jadi gimana ya? Aku kayak gini, aku padahal mau di SMA 3 adalah mau mengeluarkan minatku. Apa minat Rani? Ekskulnya nanti mau jadi mau apa? Belum ada yang terbit. Misalnya saja, nantinya aku mau di SMA 3, nantinya aku mau ikut misalnya Pasram. Misalnya ya, misalnya padahal aku nantinya di situ tapi aku belum pertama udah nggak bisa. Jadi gimana ya? Jadi itulah maksudnya 1 minggu ini. Berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia. Jangan berhenti bercita-cita. Nah, kalau memang misalnya jalur 1 nggak bisa masuk, ambil jalur kedua. Masih banyak jalur lain untuk menempuh apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Paham? Paham. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Albert Einstein. Udah, Albert Einstein ini dikenal sebagai apa dia? Apa? Penemu apa dia? Salah satunya adalah di bidang IPA. Penemu misalnya adalah di bidang, kalau ibu juga kurang lagi penemu apa, tapi adalah dia adalah salah satu tokoh ilmuwan. Dulu Albert Einstein ini adalah dikenal sebagai orang yang memang dia adanya kekurangan di bidang dia juga ada dipisahkan oleh kawan-kawannya karena dia memiliki kekurangan dalam bidang mental, kekurangan dalam bidang fisik pun dia disensi ataupun misalnya dan sebagainya. Tapi dia Einstein ini adalah tidak menyerah pada dirinya sendiri, dia tetap kuat. Jadi coba dulu baca satu orang Kak. Ada yang mau baca? Rani silakan. Tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang melakukan hal-hal baru tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Manusia yang kreatif memiliki daya cipta dan penemuan. Tepuk tangan dulu buat Rani. Jadi di sini kita tujuan paling utama dan adanya prinsip dan dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru. Apa yang kita lakukan hari ini, misalnya nggak ada kita lakukan hari ini, kedepannya kita dapat menemukan hal-hal baru. Misalnya hari ini kita nggak bisa memasak enak, tapi misalnya di kemudian hari kita bisa menjadi chef, atau mungkin misalnya kita bisa memasak
Ke depan ada. Nadia. Ini dia. Udah. Lanjut asupannya lah nak. Apa lagi? Lagi nih. Stop. Berarti apa thinking, fokus pada action. Penting, kamu nggak harus jadi orang sukses seperti orang lain, tapi melakukan semua hal demi bisa tampil sempurna di hadapan semua orang. Kalau menurut Nadia ya, Nadia sendiri apa sih yang dapat kita ambil dari sini? Coba dulu sedikit dipikirkan. Apa nih? Jihan. Betul. Kata Nadia, coba dulu hadap depan nak. Tidak perlu menjadi diri orang lain, tetaplah berusaha menjadi yang terbaik seperti kekuatan yang ada pada diri sendiri. Dan tepuk tangan dulu. Tidak perlu kita harus berupaya menjadi diri orang lain sesempurna apapun. Oh dia sempurna ya, aku enggak, aku pasti setengah aja pasti kurang misalnya. Udah, nggak perlu itu kita membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Nantinya kita insecure. Tahu insecure? Apa nih insecure? Minder. Nggak percaya diri. Betul. Udah, selesai dengan diri sendiri. Udah. Inilah tugas, salah satu tugas kalian kan. Coba dulu dicatat aja tugasnya ya. Dan dikerjakan di rumah, Bika. Nanti IPA ya. Udah, yang pertama adalah selesai dengan diri sendiri. Tuliskan soalnya nak. Pertama, apa yang membuatku bahagia? Nanti saja jawab jawabannya. Satu, apa yang membuatku bahagia? Yang kedua, bagaimana memilih teman? Jawab aja secara jujur nak. Terus yang ketiga, apa mimpi terbesarku? Tanya pada diri sendiri. Dan yang keempat, bagaimana memilih sekolah? Dan
Depan hakim di bawah. Kesimpulannya jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Terus Jangan berubah karena orang lain. jangan berubah karena orang lain. Berubahnya ke arah yang mana ini? Yang buruk. Yang buruk. Ada lagi. Nah, Ada, tepuk tangan dulu. Itulah kesimpulan dari Irfan. Coba dulu Monica. Monica. Simpulkan